Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'ah bi 'ulumi al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi wa 'ulumi sa'ir masyayikhi fid daraini lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita sekarang sudah pertemuan yang kelima, lebih pertemuan yang kelima, dan sekarang sudah sampai di al-babur rabi' pada bab yang keempat, yaitu terkait fi adabi muallimil Qur'an wa muta'allimihi. Yaitu bab ini membahas terkait adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran dan adab-adab orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi adab-adab seorang guru juga dibahas di sini, bukan hanya adab-adab pelajar atau seorang murid. Hadzal bab ma'al babaini ba'dahu wa maqsudul kitab huwa tawilun muntashirun jiddan. Jadi pada bab ini dan dua bab setelahnya itu maksud daripada kitab ini. Tujuan daripada kitab ini yaitu pembahas terkait sudah sampai ke pembahasan adab-adabnya para hamalatul Quran, para muallim al-Quran wa muta'allimih. Tentunya pada pembahasan ini, kata beliau, itu sangat panjang, ya, sangat luas sekali. Akan tetapi di sini kata beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, fa inni usyiru ila maqasidihi mukhtasiratan. Akan tetapi di sini Al-Imam An-Nawawi tidak membahasnya terlalu panjang. Ya, sebagaimana pada muqaddimah sebelumnya, beliau pun mengatakan banyak sekali para ulama-ulama menuliskan kitab tentang Quran, panjang sekali sehingga banyak orang juga yang tidak semangat membacanya. Mungkin ya kalau kita seperti saat ini, wah tebal sekali kapan hatamnya seperti itu. Maka beliau di sini menulisnya hanya singkat saja. Dan pada riwayat-riwayat hadis pun Al-Imam An-Nawawi tidak mencantumkan semua sanadnya. Ya, walaupun sanad itu sudah berada pada diri beliau. Jadi sanad riwayat hadis beliau sudah kuasai ya, oleh Al-Imam An-Nawawi. Tapi di sini dalam kitab ini tidak. Beliau tidak cantumkan. Tujuannya apa? Agar langsung kepada titiknya, titik pembahasannya, tidak terlalu panjang. Fi fusulin liyasul hifdhuhu wa dhabtuhu insyaallah taala. Dan di sini beliau Al-Imam An-Nawawi memberikan pasal-pasalnya. Ya, agar apa? Agar mudah dihafal, mudah diingat, dan mudah dipelajari insyaallah, kata beliau. Faslun, pasal, ini pasal yang pertama. Awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ay yaqsuda bidzalika ridallahi ta'ala. Yang pertama, seyogianya bagi seorang pelajar dan bagi seorang guru, ya, hendaknya memperbaiki niatnya, bermaksud semata-mata lillahi ta'ala. Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yaqimus salata wa yu'tuz zakah. Padahal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka diperintahkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintahnya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, al-millah al-mustaqimah, yaitu agama yang lurus, agama yang benar. Dalam keyakinan kita harus meyakini agama Islam itu adalah agama yang benar. Ya, berbeda dengan mungkin ada orang yang ingin berbaur ya dengan agama lain dalam artian pergaulan, ya. Berteman, bermuamalah duniawi itu boleh saja, ya, tapi harus ada batasannya, ya. Jangan sampai karena kita terlalu dekat akhirnya menganggap semua agama salah. Tentu ini salah, ya. Nauzubillah, kita sampai kepada keyakinan seperti itu. Membantu boleh, membantu sangat dianjurkan, ya. Bahkan ketika misalkan kita punya tetangga atau kawan yang non muslim yang membutuhkan pertolongan, silakan dibantu. Tapi dalam hal peribadatan tidak, ya. Tidak ada toleransi, dalam artian toleransi di sini kita ikut-ikutan menyembah seperti itu atau ikut-ikutan membantu perayaan mereka.
ya. Tapi kalau toleransi dalam muamalah itu sangat dianjurkan. Rasulullah SAW sampai mengatakan siapa yang mengganggu kafir dhimmi, ya, maka ia akan berhadapan denganku. Jadi secara garis besar kafir itu terbagi dua. Secara garis besar ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu siapa? Kafir non muslim yang mereka tidak memerangi. Ya, seperti di Indonesia ini, mereka kafir dhimmi. Ya, insya Allah tidak memerangi kita, maka kita pun wajib untuk biasa berbuat baik kepada mereka. Ada ukhuwah wathaniyah, ya. Tapi jika kafir harbi yang sudah memerangi, membantai umat Islam, maka di situ dalam riwayat juga dijelaskan fattaruh ila adyaqih. Kalau kita bertemu katanya boleh kita untuk mendorong sampai dia jatuh. Karena apa? Karena dia sudah mengotori kebersihan dari kerukunan itu sendiri. Baik, kita tidak terlalu panjang ke situ. Wa fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ada dua sahih, kitab dua sahih, ya. Ada sebuah riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Ya. Sesungguhnya segala perkara itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya seorang itu akan dibalas sesuai niatnya. Nah, di sini kata Al-Imam An-Nawawi, hadzal hadis min usulil Islam, dan hadis ini adalah dari usul Islam itu sendiri. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab Arba'in An-Nawawi kita sudah kenal ya, yang isinya 42 hadis. Di situ beliau meletakkan hadis ini yang pertama. Ya, jadi umul hadis, bahkan ada yang mengatakan umul hadis, ada umul kitab yaitu Al-Fatihah, ada umul hadis. Seperti itu. Itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena segala sesuatu itu bagaimana niatnya. Berapa banyak seseorang beramalan akhirat tapi karena niatnya bukan karena Allah, itu bernilai dunia. Tapi berapa banyak amalan itu yang terlihatnya dunia, amalan mubah, tapi bisa bernilai akhirat. Ya. Bagaimana contohnya ada amalan akhirat tapi bisa bernilai dunia? Ya, contoh misalkan ada amalan yang berat, nah, seperti jihad fisabilillah. Ya, ketika seseorang itu berjihad, berperang, bertempur, turun ke medan perang untuk menegakkan kalimatullah, ya, tapi niatnya apa? Ingin dianggap pahlawan, ingin dianggap hebat, ya, ingin dipuja manusia. Ya, nanti ketika dia gugur pun dia akan dipuja. Dia akan dianggap pahlawan, tapi hanya sebatas di situ. Oleh karena itu, kelak di akhirat, ketika Allah tanya, kamu berperang di jalan Allah, berperang di medan perang, apakah untuk benar-benar karena aku atau karena apa? Ketika dia mengatakan, aku karenamu ya Allah. Terus kata Allah apa? Jawabannya, kadzibta, engkau bohong. Engkau bohong. Ya Allah Maha tahu. Innallaha alimun bidatis sudur. Allah mengetahui isi hati kita. Tidak ada bedanya bagi Allah antara yang zahir atau yang batin. Ya, sama saja, tidak ada perbedaan. Ya. Dan ada berapa banyak amalan mubah atau amalan duniawi seperti itu, yang terlihat seperti duniawi tapi bisa bernilai akhirat. Contohnya misalkan seperti makan minum, itu mubah, makan minum. Jikalau niatnya hanya untuk menghilangkan lapar, menghilangkan dahaga, maka di situ hanya cukup bernilai ya untuk duniawi saja, kenyang, tidak haus, seperti itu. Tapi ketika niatnya lillahi ta'ala, maka di situ akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan kepada nilai-nilai ibadah. Apalagi jikalau minumnya misalkan minumnya dengan cara-cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih lagi, masya Allah. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjut setelahnya. Warwina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, innama yu'tar rajulu ala qadri niyatihi, sesungguhnya seseorang ya itu diberikan sesuai niatnya. Wa min ghairihi, pada riwayat selanjutnya, riwayat lain, innama yu'tan nas ala qadri niyatihim. Ya, sama, seseorang itu diberikan sebagaimana ya niatnya. Nah, maka di sini kita seyogianya ya untuk memperbaiki niat dan memperbanyak niat. Ya. Karena kita sebagai umat Islam ini adalah umat yang sangat Allah manjakan. Umat yang diberikan diskon yang besar-besaran ya. Sangat luar biasa umat ini, dimanjakan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Nabi Adam ketika beliau melakukan kesalahan,
Bisa dibayangkan. Melakukan kesalahan sekali, Allah ambil pakaiannya, sehingga tidak memakai pakaian itu, kemudian diturunkan dari surga, dan dipisahkan dengan suami istrinya. Nah, saat ini kita sudah berapa kali melakukan kesalahan? Apakah ada yang diambil pakaiannya oleh Allah? Tidak, banyak. Justru orang sengaja membuka pakaiannya di luar sana. Apakah diturunkan dari surga? Ya tidak, kita di dunia. Tidak Allah langsung wafatkan juga. Tidak. Apakah dipisahkan dengan pasangannya suami istri? Tidak juga. Bahkan pada manhaj akidah syariatnya Nabiullah Musa, ketika terkena najis, kita dalam ilmu fiqih ada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Ya, paling beratnya mughalladhah. Seperti terjilat atau terkena basahan dari anjing dan babi. Jadi kalau basah mengenai kita, maka harus dicuci 7 kali, satunya dicampur dengan tanah. Tapi bagi syariatnya umat Nabi Musa, bukan dibersihkan, tapi langsung dipotong pakainya. Bayangkan kita baru pakai baju, kena najis, baru beli baju maksudnya, kena najis, langsung dipotong, sayang sekali. Maka umat ini Masya Allah sangat diberikan diskon besar-besaran, memang dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar jika Rasulullah SAW beliau sampai bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna ilal jannah." Semua umatku pasti masuk surga, katanya. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Sahabat bertanya, "Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga?" Surga nikmat, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak bisa dilihat pakai mata, maksudnya enggak pernah kita melihatnya. Tidak didengar pun kita tidak mampu, maksudnya ketika seseorang menjelaskan kenikmatan surga itu belum ada apa-apa. Dan terpintas pun, ya kita sering membayangkan mungkin kenikmatan surga, itu belum ada apa-apa yang kita pintaskan dalam hati, belum ada apa-apa. Karena kenikmatan surga itu tiada taranya. Jadi bagaimana siksaan neraka pun tiada taranya. Waliyadzubillah. Jadi oleh karena itu di sini kita umat Islam ini Masya Allah sangat dimanjakan, sekali lagi sangat dimanjakan dan diberikan diskon besar-besaran Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sia-siakan. Ilah man aba, kecuali orang yang enggak mau. Sahabat bertanya, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepada Rasulullah maka dia mau masuk surga. Kalau yang enggak mau, ya sudah enggak mau, berarti enggak mau masuk surga. Allah Akbar. Maka di sini bagi umat Islam hendaknya memperbanyak niatnya. Karena jika seseorang yang beriman berniat kebaikan tidak dikerjakan, ditulis satu kebaikan. Bisa dibayangkan, ditulis satu kebaikan. Tapi ketika dikerjakan, diberikan, ditulis minimal. Saya ulangi, minimal 10 kali lipat. Kenapa minimal? Karena pada situasi tertentu, pada tempat-tempat tertentu, amalan itu dilipat gandakannya tidak terbatas. Contoh Ramadan, di waktu tertentu, dilipat gandakan minimal 70 kali lipat. Ya, seperti itu. Atau juga ketika di satu tempat tertentu, di Masjid Al-Aqsa, 500 kali lipat. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tanah Haram, Makkah Al-Mukarramah, semua Makkah Mukarramah 100.000 kali lipat. Bisa dibayangkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Di kita minimalnya berarti dikali 10, 190. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, kata Allah. Amalan soleh itu menghapus amalan buruk sebelumnya. Berarti 19 saja sudah menghapus 190 keburukan kecil kita. Dosa-dosa kecil maksudnya. Karena dosa besar memiliki tobat yang tertentu. Ya, seperti itu. Tapi ketika kita berniat buruk, ketika berniat buruk, baru niat tidak dicatat satu keburukan. Ketika dikerjakan dicatat satu keburukan saja. Jadi Masya Allah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan Allah tidak adil, ya dia sebenarnya tidak adil. Kenapa? Dia tidak mau memahami keadilan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan seseorang diberikan sebagaimana niatnya. Maka perbanyaklah niat dan perbesar niat kita. Jangan pernah takut. Ya, kita punya niat, Masya Allah, misalkan ingin membuat pesantren dan lain-lain untuk yatim duafa dan lain-lain, Masya Allah, niatkan. Yang mudah-mudahan Allah yang ijabah semuanya. Guru kami pernah mengatakan juga, bagi pemuda hendaknya memperbesar niatnya, memperbanyak niatnya. Karena sebesar itu niatmu,
ya, dan tentunya didukung dengan kesungguhan dan doa pada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu kemampuan yang akan Allah berikan. Bisa dilihat kisahnya, ya kami sudah berikan kemarin, ada di bab di YouTube kami ini, di pas bagian kisah-kisahnya ada di situ kisah Najmuddin, ini ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Panjang kisahnya, bisa dilihat sendiri. Nah, di situ lahirlah anak namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Dari masa mudanya dia sudah memiliki niat, sudah memiliki cita-cita ingin membebaskan Al-Aqsa, sehingga Allah kabulkan, Allah ijabah cita-citanya dan niatnya itu. Allah. Baik, kita lanjutkan. Warwina 'anil Ustadz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu taala. Dan diriwayatkan dari Al-Ustadz Abil Qasim Al-Kushairi rahimahullahu taala. Beliau punya kitab juga, Risalah Al-Kushairiyah, kitab sangat luar biasa, kitab tasawuf, ya. Ya. Tasawuf itu apa? Ilmu tentang hati, ya. Kalau orang sekarang menyebutnya tazkiyatun nafs. Jadi ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs itu sama saja. Ya, jangan dikatakan ilmu tasawuf sesat dan lain-lain, ya. Jangan, dipelajari dulu. Ya, memang ada perkataan Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan, Al-Imam Syafi'i, mohon maaf, beliau mengatakan, jikalau aku menemukan orang sufi, maka aku akan arak di keliling kota dan aku cambuk dengan pelepah kurma. Dijelaskan oleh ulama mazhab Syafi'i juga, yaitu Imam Baihaqi, dikatakan Imam Syafi'i mengatakan itu maksudnya adalah ketika di masa beliau banyak orang-orang sufi, tapi pura-pura sufi. Apa? Orang sufi itu mereka sudah tajrid. Wa talibut tajridi wa huwa fis sabab. Khafiyyu syahwatin da'at fal yajtanib. Kitab Zubat, Imam Ibn Ruslan, kata beliau. Tajrid itu adalah orang yang sudah di atas makom sabab. Jadi sudah tidak memikirkan sebab lagi. Ya, rizki sudah pasti akan ada dan dia sudah tidak memikirkan sebabnya. Ya, sebagaimana kita juga berikan kisahnya di bab kisah juga perdebatan guru dan murid, yaitu antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, rizki itu tanpa harus diusahakan datang sendiri. Kata Imam Syafi'i muda ketika itu, masih belasan tahun, masih muda sekali, tapi sudah cerdas. Usia 15 tahun Imam Syafi'i sudah diberikan untuk berfatwa. Luar biasa. Kata beliau, tidak, kalau tidak usaha bagaimana? Ya, tapi Masya Allah itu perdebatan yang luar biasa, bisa dilihat sendiri, kisahnya panjang. Ya. Jadi maksudnya ada di masanya Imam Syafi'i itu sufi-sufi yang sufi abal-abal lah, bisa dikatakan gitu. Dia malas saja, nggak mau kerja, nggak mau apa. Padahal derajatnya belum sampai ke derajat tajrid, masih makom sabab. Nah, kita ini masih makom sabab. Kita masih butuh kerja. Ya. Tapi kalau sudah tajrid, dia sudah tidak memikirkan sebab lagi, dan memang ya sudah dunia itu sudah dia lepaskan. Seperti itu. Dan Ilmu Kushairi ini menulis kitab Risalah Al-Kushairiyah, ya, tentang tasawuf di situ. Al-Imam Malik pernah mengatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazannaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Al-Imam Malik berkata seperti itu. Jadi Al-Imam Malik sendiri itu beliau seorang sufi. Ini Imam Syafi'i punya guru siapa? Imam Malik sufi. Orang sufi, masa ya Imam Syafi'i mau mencabuk gurunya? Ya, tidak. Nah, seperti kita jelaskan tadi, maksud perkataan Imam Syafi'i adalah kepada sufi-sufi yang sufi abal-abal, ya, pura-pura sufi, ya, padahal cuma males saja, dia nggak mau mencari rezeki, nggak mau ibadah dan lain-lain. Imam Malik mengatakan seperti itu, barang siapa yang hanya fokus berfikih, fikih kan ilmu syariat, tapi tidak bertasawuf, maka dia fasik. Fasik di sini maksudnya apa? Dia melakukan dosa-dosa kecil tapi continue, istimrar, secara terus-menerus. Ya, lama-lama qatrutan fasarat al-bahr. Ya, setetes demi setetes lama-lama jadi lautan, sedikit demi sedikit menjadi bukit. Ya, terus dilakukan dosa-dosa kecil itu. Ya, dia tidak menyadari, hanya zahirnya saja yang diperhatikan, ternyata ada ilmu ilmu hatinya, ilmu tasawufnya, ya, ilmu batinnya, ilmu dalamnya, dia tidak perhatikan. Ya, sehingga ya ada kesalahan-kesalahan yang terus dia timbun, kecil sedikit demi sedikit, lama banyak. Tasik. Tapi bagi orang yang hanya bertasawuf tanpa dia berfikih, dia zindiq. Apa zindiq? Zindiq itu merusak Islam dari dalam.
pakainya Islam. Ngomongnya seperti tingkatan tinggi lah. Tapi ternyata syariatnya masih berantakan. Rasulullah ahli syariat. Rasulullah ahli syariat. Ya, maka di sini jangan hanya bertasawuf melewati. Ya, ketika itu pernah ada seseorang yang mengatakan, saya sudah tidak bersyariat lagi. Tingkatan saya sudah tinggi, bukan syariat lagi. Ya, sudah tinggi katanya. Sampai sholat Jumat saja dia di mana? Di Makkah. Padahal bedanya kita Makkah sama Indonesia 4 jam. Sholat di mana kalau begitu? Ya akhirnya apa? Didatangi oleh seseorang katanya, diberikan minum ke beliau, diberikan minum kepada beliau, tapi langsung diberikan apa namanya tekonya ya, tekonya. Ditanya mana gelasnya? Bagaimana saya bisa minum kalau tanpa gelas? Nah dikatakan oleh orang tadi, ya gelas itu adalah syariat, katanya sudah tidak butuh syariat. Perumpamaannya gelas itu adalah syariat. Jadi kita ini harus bersyariat dulu, fikih dulu, baru ketika itu tasawuf. Waman jama'a bainahuma faqad haqqaqa. Ketika kita menggabungkan keduanya, fikihnya, syariatnya sudah bagus, kemudian tasawufnya sudah bagus, faqad haqqaqa, maka insyaallah kita akan sempurna agamanya. Baik, lanjut. Al-ikhlasu ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu adalah kita memfokuskan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Jadi memfokuskan, menitik beratkan kepada segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa taala dalam taatnya. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarruba ila Allah taala duna syai'in akhara min tasannu'in li makhluqin. Yaitu seseorang, yaitu maksudnya menginginkan dengan ketaatan at-taqarruba, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dula syai'in akhara min tasannu'in li makhluqin, bukan pada selainnya daripada respon-respon manusia. Jadi kita ketika berbuat sesuatu sudah lillahi ta'ala, bukan karena sesuatu, bukan karena respon sesuatu. Awik tisabin muhammadatin 'indan nas aw mahabbatin aw min mahabbatin aw madhin minal khalqi aw ma'nan minal ma'ani siwa taqarrubi ila Allah ta'ala. Ataupun puji-pujian, senang dipuji oleh manusia, atau selain-selainnya, sejenis-jenis seperti itu. Ya, maka ikhlas bersih daripada itu semua. Bersih dari respon manusia, bersih dari pujian manusia. Tidak mengharapkan seperti itu. Ketika masih ada harapan seperti itu, maka itu belum ikhlas. Ya, ada orang haji, setelah haji, beribadah haji. Boleh kita untuk dipanggil haji, boleh. Boleh saja. Ya, yang memanggil pun boleh, silahkan. Ya, niatkan doa. Niatkan doa. Semoga ya kita pun ikut haji seperti itu. Tapi ketika misalkan mungkin si orang itu khilaf atau apa, sehingga manggilnya Pak, begitu ya Pak, tanpa haji, marah misalkan. Kamu tidak tahu saya sudah haji, haji berapa kali? Ya. Ini contoh saja. Ya, bagaimana hajinya itu? Oh alah. Ya, kita kalau sudah diberikan kesempatan untuk haji, ya sudah. Mau dipanggil haji silakan, mau tidak pun silakan. Ya, yang penting mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Sudah seperti itu saja. Kalau ada yang memanggil, aminkan, mudah-mudahan itu jadi doa juga. Seperti itu. Qala berkata, wa yasihu ayyaqal, dan dalam perkataan lain pun dikatakan al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqin. Ikhlas itu adalah membersihkan pekerjaan kita dari perhatian manusia. Kita berbuat, maksudnya apa? Berbuat tanpa harus ada perhatian. Ya, mau diperhatikan, mau tidak, sama saja. Biarkan saja. Tarku riya. Takut dianggap riya itu riya. Seperti misalkan kita ingin nyapu masjid. Ketika mau nyapu, ternyata takut dianggap riya. Akhirnya nggak nyapu, itu riya. Ya. Kita ingin bantu ibu kita nyapu rumah, cuci piring, tapi takut dianggap riya sama orang, nah itu riya. Ya sudah, kerjakan saja tanpa harus pandangan manusia atau kritikan manusia, sudah lakukan saja seperti itu. Yang penting kita niatnya baik, seperti itu. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah taala,
Jadi Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullah ta'ala mengatakan al-ikhlas istiwa'u af'alil 'abdi fi dhahiri wal batini. Samanya perbuatan hamba fi dhahir wal batin, baik terang-terangan atau yang tersembunyi. Sama. Contoh sedekah. Ketika sedekah ramai, dia sedekahnya misalkan 100.000. Tapi ketika sepi, sedekahnya 2.000. Nah, dia harus sama. Ketika sholat ramai, pakaiannya lengkap, rapih, bahkan khusyuk, lama, ya, detail, ya, tartil bacanya. Tapi ketika sendiri sudah kayak kilat, sholat cepat, ya, itu tidak sama. Jadi harus sama, baik di luar atau di dalam. Ketika beramal, sholat, ketika misalkan dia harus dalam keadaan sendiri atau harus keadaan di rumahnya, harus sama sebagaimana di luar. Ya, kecuali mungkin bajunya lagi nggak ada dan lain-lain, itu uzur ya namanya. Wa an Dhinnun rahimahullah ta'ala, dan dari Dhinnun rahimahullah ta'ala mengatakan salasun min alamatil ikhlas, ada 3 ciri-ciri ikhlas. Pertama, istiwa'ul madhi wa dhamni min al-'ammati, samanya pujian dan cacian. Jadi disejajarkan, posisinya disamakan. Bagi orang ikhlas, mau pujian, mau cacian sama saja. Dipuji tidak naik derajatnya, dan dicaci tidak menurunkan derajatnya. Kenapa? Karena yang menaikkan derajat, yang menurunkan kedudukan, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan manusia. Andaikan seluruh dunia ini memuji satu orang itu, tapi bagi Allah hinakan, hina. Tapi sebaliknya, ketika seseorang mencaci maki ia, seluruh di bumi ini mencaci makikan dia, mencaci ia, ya, tapi bagi Allah tinggikan derajatnya. Ya, sebagaimana dulu pernah ada kisahnya seorang tabi'in yang terkenal sekali, itu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in. Kenapa? Hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak sempat bertemu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu ketika beliau sangat kekurangan, miskin. Ya. Ketika makan, nyari di lorong-lorong atau di pojok-pojokan. Ya, ada tong sampah, kadang beliau ambil makanan dari situ. Ada hewan ketika itu, ada anjing, dikatakan silahkan makan makanan ini. Jadi beliau tidak mengusirnya. Beliau mengatakan, di antara kita tidak ada yang tahu mana yang lebih mulia. Ini luar biasa. Ya, Uwais Al-Qarni. Jika suatu saat saya masuk neraka, ya berarti saya lebih hina. Tapi kalau misalkan saya masuk surga, ya mungkin saja saya lebih mulia. Masya Allah. Ada juga Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami seorang ulama besar, seorang wali besar. Beliau ahli syariat, ahli tasawuf, luar biasa. Ketika beliau mau mengajar dengan pakaian kebesarannya, beliau di jalannya ada anjing. Yang mana kita tahu jika anjing basah, ya, terus terkena pakaian kita atau kulit kita, maka akan najis mughalladhah. Seperti itu. Akhirnya beliau pergi ke sampingnya, menyamping dan mengangkat pakaiannya. Akhirnya Allah ilhamkan kepada Abu Yazid Bustami untuk memahami perkataan, ya, yang dikatakan oleh anjing itu. Berikan kemampuan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Anjing itu mengatakan, "Wahai Abu Yazid, apakah aku sehina itu?" Allah. Sesungguhnya ketika engkau terkena najisku, karena memang najis mughalladhah, maka cukup dengan 7 air, 1 dengan tanah. Tapi ketika hatimu yang terkena najis, maka 7 lautan pun tidak akan mampu membersihkan hatimu. Allah. Maka ketika itu Abu Yazid langsung menangis dan mengatakan, "Maafkan aku, wahai anjing. Kalau begitu ikutlah denganku." Kata anjingnya apa? Tidak. Kalau aku mengikut denganmu, nanti orang-orang akan memukuliku, akan melempariku. Ya baik, aku pergi. Allah, dapat pelajaran dari seekor anjing. Seperti itu. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala disebut Al-Imamul A'zam, imam yang agung. Ketika jalan, tiba-tiba ada anak kecil yang masih umuran mungkin 6-7 tahun. Tapi di sini, Masya Allah, ketika Allah ingin mengajari hambanya lewat siapa saja,
Bisa jadi ada, mungkin kita sedang scroll HP, video sosmed, ternyata ada nasihat, mungkin itu sengaja Allah berikan untuk menasihati kita. Jangan di skip. Ya bisa jadi. Allah alam. Jadi Al-Imamul A'zam, Imam Abu Hanifah, ketika jalan ada anak kecil jatuh. Ketika jatuh dikatakan hati-hati, diangkat, ditolongi, lain kali jangan jatuh lagi. Iya Imam. Apakah engkau yang disebut Imamul A'zam? Kata Imam Abu Hanifah, orang-orang memanggil seperti itu. Beliau sangat tawadhu. Kata anak kecil itu, hati-hati wahai Imamul A'zam, hati-hati, hatimu tergelincir. Masya Allah. Karena sesungguhnya tergelincirnya anak kecil itu tidak ada apa-apanya dibanding tergelincirnya hatinya Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Imam Abu Hanifah langsung tersentuh. Ini orang-orang baik yang hatinya memang lillah, jadi ketika mendapat hal seperti itu langsung mengintrospeksi dirinya. Padahal Imam Abu Hanifah adalah orang yang soleh. Kesolehannya tidak diragukan lagi. Keilmuannya tidak diragukan lagi. Allahu Akbar. Kita lanjutkan lagi. Jadi istiwaul madhi wa dhammi. Sama. Bagi dia sama. Mau dicaci, mau dipuji, terserah. Yang penting kita tentunya sesuai koridornya. Jangan sampai kita cuek juga ketika berbuat hal buruk. Yang ditegur orang, kita nggak mau dengar. Itu salah juga. Ya. Jadi ketika kita sudah sesuai koridornya, melakukan kebaikan, tapi ada orang yang terus mengkritik. Karena memang seperti itu. Ya. Pasti akan ada orang yang tidak suka. Pasti. Ketika Al-Imam Syafi'i ditanya bagaimana agar saya dicintai manusia, ya beliau mengatakan ini salah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ada yang tidak suka. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala aja ada yang fitnah bahwasanya Allah punya anak. Ya, seperti itu. Nabi Muhammad SAW yang diciptakan sebegitu sempurnanya, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling indah. Silahkan itu dikaji lagi tentang keindahan Rasulullah SAW. Indah sekali. Masya Allah, sangat indah sekali. Berkata Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, ulama besar dari Mekah, beliau mengatakan, ketika Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dilihat oleh perempuan, maka perempuan itu, ya, sebagaimana di surat Yusuf, dia tidak sadar mengiris-iris tangannya. Itu keindahan Nabi Yusuf, indah sekali. Tapi ketika para sahabat, orang-orang melihat Nabi Muhammad SAW, dia akan rela memberikan jantung nyawanya kepada Rasulullah SAW. Keindahan Rasulullah. Kita tidak akan pernah habis membahas keindahan Rasulullah. Semoga kita menjadi umatnya yang baik, yang taat, yang diingat, banyak bersolawat dan nanti dikumpulkan dengan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi, jadi al-madh, pujian, wadzam, cacian, sama saja. Saya dapat nasihat dari guru almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau mengatakan, cacian, makian, hinaan, cercaan, dan lain-lain hal seperti itu adalah kotoran. Memang kotoran keluar dari orang-orang kotor lah. Tidaklah seorang itu bersih kalau memang yang keluar dari mulutnya, perbuatannya kotor, pasti itu mencerminkan hatinya juga. Ya, na'udzubillah, maka kita hindari hal-hal seperti itu. Tapi bukan untuk menilai orang. Ketika ada orang yang berkata kotor, kita tetap husnudzon. Jangan sampai menganggap hal yang tidak-tidak. Seperti itu. Jadi kata beliau seperti itu. Hal-hal seperti itu adalah kotoran. Tapi bagi orang beriman, ketika kotoran itu kepadanya, ditimpakan kepadanya, bukan membuat dia kotor, tapi kotoran itu dia olah sehingga menjadi pupuk, dan pupuk itu membuat dia lebih subur dan lebih makmur. Seperti itu. Ya, oleh karena itu bagi para pejuang saat ini, maafkanlah mereka yang meremehkan. Maafkanlah, jadikan itu adalah cambuk agar kita lebih semangat. Masya Allah. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil amali fil a'mal, melupakan amal yang pernah kita perbuat. Jadi jangan ingat-ingat lagi kalau sudah diamal, ya sudah. Ya, jangan sampai kita memberikan sesuatu atau mungkin orang yang kita tolong itu ternyata tidak terima kasih. Akhirnya keluar ucapan dari mulut kita, kalau bukan karena saya. Nah, seakan-akan semuanya dia yang membantu, padahal semuanya dari mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangus amalnya, jangan sampai. Wala tubtilu. Jangan kau batalkan. Ya, jangan sampai. Oh iya, betul. Yang ketiga, waqtida'u
thawbil a'mali fil akhirah, dia mengharapkan pahala dari amal-amalan itu di akhirat. Masya Allah. Jadi balasannya cukup Allah saja yang membalas. Tapi yakinlah, ketika seseorang itu berbuat baik, pada hakikatnya ia berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan sebaliknya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tapi jangan berpikir seperti ini juga ketika saya sudah berbuat baik, ternyata ada hal buruk menimpa saya. Ketahuilah, segala perbuatan, keburukan, musibah, atau apapun sampai jarum yang menusuk diri kita, ya, bersabarlah karena itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang tiga tadi. Kemudian wa'anil Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu, dan dari seorang ulama hikmah. Jadi beliau kalau berkata-kata sangat menyentuh hati. Masya Allah. Fudail ibn Iyad, nanti akan kita kisahkan juga tentang Fudail ibn Iyad. Insya Allah di bagian kisah-kisah. Insya Allah. Qala, kata beliau, tarkul amali ajlin nas syirkun. Meninggalkan beramal karena manusia itu syirik. Nah, di sini ada juga kebetulan saya juga ada kitabnya Al-Adhkar. Ini perkataan beliau. Mungkin ini secara singkatnya. Ya, secara singkatnya. Ini terbitan Darul Ibnu Hazm. Ya, kalau Al-Adhkar saya lupa dari terbitan mana. Ya, tapi saya hafal. Ininya apa? Ungkapannya. Kata beliau apa? Al-amalu li ajlinas. Kalau di sini tarkul amal, meninggalkan beramal karena manusia itu syirik. Tapi di Al-Adhkar saya pakai yang Al-Adhkar. Al-amalu li ajlinas syirik. Beramal karena manusia itu syirik. Syirik khafi, syirik tersembunyi, syirik kecil. Jadi beramal karena manusia. Niatnya karena manusia, syirik. Secara tidak langsung seperti menduakan Allah. Ya, tapi tidak sampai seperti itu. Ya, karena niatnya hanya karena manusia, bukan karena Allah. Ya, syirik kecil, syirik tersembunyi. Wa tarkul amali ajlin nas riya. Dan meninggalkan beramal karena manusia riya. Seperti kita jelaskan sebelumnya. Tarkur riya, riya. Ya, takut yang enggak riya, yaitu riya. Wal ikhlas, dan ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah terselamat dari dua itu. Ya, kita beramal karena Allah dan meninggalkan sesuatu karena Allah. Wa an Sahal at-Turtusi rahimallahu taala qala. Dari Sahal at-Turtusi rahimallahu taala mengatakan, nadarul aqyas fi tafsir al-ikhlas falam yajidu ghairu hada. Jadi orang-orang yang cerdas, ya, cendekiawan, meneliti tentang tafsiran ikhlas. Falam yajidu ghairu hada, dan katanya tidak menemukan makna ikhlas kecuali ini. Apa itu? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda. Hendaknya perbuatannya, pergerakannya, diamnya, baik terang-terangan atau tersembunyi, itu lillahi wahda, itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. La yumazijuhu syai' la nafsun wala hawa wala dunya. Tidak tercampur oleh hawa nafsu dan keduniawian. Allah. Ya, sangat luar biasa sekali. Kebersihan, ikhlas. Sering ada yang mengatakan ikhlaslah seperti surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas tapi tidak ada di dalamnya pembahasan ikhlas. Ini saya tidak tahu itu perkataan siapa. Saya waktu itu pernah baca juga, ya, di sosmed. Tapi sebenarnya isi dari Al-Ikhlas itu adalah ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Ikhlas, tidak ada duanya. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad, menyandarkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersih. Tidak ada sandaran kecuali sandaran Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Yakin itu. Allah Esa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah,
membandingi Allah. Tidak ada. Jadi itu tauhid, ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Bersih. Jadi membersihkan hati, membersihkan tauhid akidah. Ya. Wahdah, Allah Maha Esa. Insyaallah. Maka di sini ikhlas itu ya, geraknya, diamnya, tersembunyinya atau terang-terangannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tercampur hal-hal hawa nafsu atau keduniawian. Ada seorang ulama. Ulama luar biasa, dia punya santri. Setiap mau makan dia mancing. Dia mancing. Akhirnya suatu saat dia panggil muridnya, "Wahai muridku, datangilah kakakku di daerah ini. Sampaikan kepadanya saya sebagai adiknya meminta nasihat kepadanya." Akhirnya murid ini berjalan. Ketika sampai di rumah kakaknya ini, Masya Allah, rumahnya sangat besar, sangat beda jauh dengan adiknya. Rumahnya sangat besar, mewah, megah. Ketemu akhirnya dengan kakaknya ini. "Wahai tuan, saya ada utusan dari Syekh Fulan, adik Anda." "Oh iya. Apa kata adik saya? Ada yang disampaikan?" "Iya. Kata adik tuan, guru kami berikan nasihat. Beliau hanya mengatakan seperti ini, jangan bergantung kepada dunia. Jangan hubbud dunia. Jangan bergantung kepada dunia." Akhirnya muridnya itu bertanya-tanya di hatinya, jangan bergantung kepada dunia. Jangan hubbud dunia, cinta dunia. Apa tidak terbalik? Karena kakaknya ini yang lebih mewah kehidupannya. Allah. Akhirnya apa? Ya sudah, balik. Jika ketemu dengan adiknya ini, "Wahai guru, kami sudah bertemu dengan kakak Anda. Apa yang disampaikan?" Kata Syekh itu. Kata kakak Anda, "Wahai guru kami, jangan bergantung kepada dunia, jangan cinta dunia." Allah. Maka ketika itu adiknya itu langsung menangis, terisak-isak menangis. Maka bertanyalah murid ini setelah selesai, "Wahai guru, apakah ini tidak terbalik? Engkau yang hidupnya seperti ini, meninggalkan duniawi, tapi kakak Anda ini penuh dengan kemewahan." Maka menjawab, "Wahai muridku, setiap hari ketika aku mau makan, aku memancing. Aku masih ada pikiran ketika aku tidak mancing, aku tidak makan. Jadi aku masih bergantung kepada mancing." Allah. Jadi masih berpikir seperti itu. Tapi kakak, andaikan Allah cabut kekayaannya, diambil kekayaannya saat ini juga, hatinya tidak pernah berubah. Dari ikhlas, dari zuhudnya, dari waroknya, dari taatnya, dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak berubah. Allah. Oh, berarti di sini kita tidak bisa menilai seseorang dari pakaiannya, dari luarnya, dari zahirnya. Ya tentu ini hal-hal seperti ini untuk muhasabah diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Yang untuk menilai orang lain itu intinya tidak ada yang benar, susah. Maksudnya apa? Ketika ada orang pakaiannya bagus, dianggapnya cinta dunia. Ketika ada orang pakaiannya buruk, dianggap hal-hal yang nggak baik. Intinya itu dilemparkan untuk diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Ada kisah juga seorang santri yang sudah menyelesaikan pelajarannya, baik dari ilmu-ilmu syariat yang beliau sudah kuasai semua, hanya satu ujiannya yang belum. Kata gurunya, "Wahai muridku, keluarlah selama 3 hari dan carilah makhluk yang lebih hina daripada engkau." Allah. Akhirnya santri itu keluar. Ketika keluar, dia menemukan preman. Wah, ini preman. Mungkin dia akan jadi masuk neraka, calon ahli neraka. Tapi ketika mau didatangi, wah, jangan-jangan dia nanti bertobat. Tidak bisa kalau begitu. Akhirnya apa? Diurungkan. Ketemu wanita, mohon maaf, pelacur. Ketika mau didatangi, berpikir lagi, jangan-jangan nanti dia bertobat, sebagaimana kisah-kisah sebelumnya. Akhirnya dia menemukan apa? Yang terakhir, menemukan anjing yang tidak terurus. Allah Akbar. Anjing yang bersih saja ketika terkena kita, seperti tadi kita jelaskan, itu najis mughaladah ketika basah. Bagaimana yang sudah mungkin banyak luka segala macam? Oh, ini hewan bukan manusia. Ini lebih hina daripada saya. Berpikir, oh iya, akhirnya berpikir lagi si santri itu. Anjing ini tidak masuk neraka, tapi saya akan dihisab masuk neraka. Kalau memang amalan buruknya lebih banyak. Akhirnya dia nggak jadi. Datang kepada gurunya, mengatakan, "Wahai guru, tidak ada makhluk yang lebih hina daripada saya. Dan makhluk yang paling hina itu adalah saya sendiri." Allah Akbar. Maka kata gurunya, "Anda lulus, nak.
Anda lulus wahai muridnya, karena sesungguhnya itulah maksud Allah. Jadi mendidik hati agar tawadu, rendah diri. Karena tidaklah seorang itu tawadu kecuali ada keikhlasan di dalam dirinya. Jadi ikhlas itu melahirkan ketawaduan, ikhlas itu melahirkan syukur, ikhlas itu melahirkan sabar. Itu. Insyaallah. Lanjut kembali. Wa an Sarri radhiyallahu anhu, ya, dari As-Sarri radhiyallahu anhu berkata, qala la ta'malin nasi syai'an, janganlah engkau beramal karena manusia. Wa la tatruk lahum syai'an, dan janganlah engkau meninggalkan sesuatu karena manusia. Wa la tu'ti lahum syai'an, janganlah engkau memberikan sesuatu karena manusia. Wa la takshif lahum syai'an, janganlah engkau membuka sesuatu karena manusia. Intinya jangan berbuat karena manusia, tapi perbaiki niat kita, murnikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Wa al-Kusyairi qala, Imam Kusyairi tadi sudah dijelaskan juga dari siapa itu Imam Al-Kusyairi, di sini disebutkan juga. Qala afdhalus sidqi, seutama-utamanya, seafdal-afdalnya as-sidqu, orang yang benar, istiwa'us sirri wal alaniyah, yaitu samanya antara tersembunyi atau terang-terangan. Kita jelaskan tadi juga. Perbuatannya baik ketika tersembunyi atau terang-terangan sama. As-sidqu. Jadi sidqi itu apa? Orang yang jujur, orang yang benar, orang yang imannya benar. Yang mendapat gelar as-siddiqin yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan putrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha as-siddiqah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ketika orang-orang kejadian Isra wal Mi'raj itu, banyak orang-orang kafir Quraisy itu membuat orang-orang ragu. Jadi masa iya seorang manusia Muhammad dengan merendahkan dari Mekah, Madinah ke Aqsa sampai ke langit ketujuh, balik lagi hanya seperempat malam. Sedangkan kita menaik kuda secara cepat saja itu 1 bulan perjalanan ke Aqsa. Ini tidak mungkin. Tapi ketika itu memang banyak orang yang goyah juga imannya, ya, karena memang digembosi, dikompol. Tapi Sayyidina Abu Bakar apa? Tidak usah Rasulullah itu menekankan penjelasannya, saya sudah beriman. Ini sangat luar biasa. Keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Andaikan, kata Rasulullah, keimanan semua manusia, ya, selain Nabi tentunya, ditimbang dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak ada apa-apa. Karena besar. Dalam kita baca Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Yaitu orang yang diberikan nikmat oleh Allah, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan saleh. Ternyata as-siddiqin itu setelah nabi. Baru setelahnya syuhada, setelahnya saleh. Karena siddiqin ini orang yang imannya benar, orang yang benar, bersih, niatnya, hatinya, kejujuran. Ketika ya sudah benar imannya, pasti ya jujur. Pasti ketika berjihad pun dia benar. Dan dia akan menjadi orang yang soleh dan muslih. Ya, soleh itu untuk dirinya sendiri, dan muslih itu dan juga untuk menasihati orang, mampu menegur kepada orang lain yang berbuat salah. Wa 'anil Harits al-Muhasibi rahimahullahu taala, dan dari Al-Harits al-Muhasibi rahimahullahu taala berkata, as-shadiqu huwa alladhi la yubali. Seseorang yang sudah shadiq, tingkatan as-shadiq, benar imannya, wala kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalaiqi min ajli salahi qalbihi. Walaupun seseorang, banyak manusia mengeluarkan isi hatinya berupa pujian, sanjungan, kebaikan-kebaikan, disampaikan kepada orang yang berbuat baik itu, kepada orang yang as-shadiq itu, maka ia tidak peduli, biasa-biasa saja. Wala yuhibbu ittila'an nasi ala mathakil dzurri min husni amalihi, dan dia tidak menyukai ketika perbuatan baiknya itu diketahui banyak manusia. Ya, memang boleh ketika kita beramal baik, amal soleh ataupun sedekah, itu sirran wa alaniyah, terang-terangan atau tersembunyi. Kita ingin sedekah terang-terangan boleh saja, ya, tapi perbaiki dulu niatnya, sudah baik atau belum.
Ya, mungkin niatnya untuk memperbaiki, untuk mengajarkan, memberikan contoh, mengajak, mengenai boleh. Bahkan ada sebuah perkataan, riya usyekh afdolu au khairun min ikhlasil muridin. Riyanya seorang guru itu lebih baik daripada ikhlasnya seorang murid. Kenapa? Mungkin seorang guru sengaja mempertontonkan sholatnya kepada murid-muridnya agar melihat. Maksudnya apa? Maksudnya bukan ingin dipuji, bukan. Tapi niatnya adalah agar murid-muridnya tahu sholat yang benar itu seperti ini. Ya, cara-cara yang benar itu seperti itu. Itu diperbolehkan. Jadi kalau ingin terang-terangan boleh saja, tapi diperbaiki dulu niatnya agar tidak terjerumus. Wala yakrahu ittila'an nasi ala sayyi min amalihi. Dan dia juga tidak membenci ya, ketika ada amalan perbuatan yang tidak baik, aibnya, perbuatan buruknya yang dulu mungkin pernah dilakukan, terus diketahui banyak manusia. Jadi biasa saja. Ya. Dan kita harus pahami bahwasanya setiap manusia itu pasti memiliki aib, kesalahan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti memiliki kesalahan. Bukanlah orang yang bertakwa itu tidak pernah melakukan kesalahan. Bukanlah orang yang soleh itu tidak pernah melakukan dosa. Dia pernah, tapi langsung muhasabah, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Sayyidina Umar bin Khattab dulunya orang yang paling membenci Rasulullah, tapi berbalik keadaan menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahsy dulu dengan tangannya ia melemparkan tombak sehingga tembus ke tubuhnya, ke badannya, mengenai jantungnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Tapi setelah dia masuk Islam, dia ingin membersihkan tangannya sehingga dia melemparkan tombak kepada Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengatakan dulu tangan ini pernah kotor. Kenapa? Karena melemparkan tombak ke tubuhnya pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah. Nah, sekarang aku ingin membersihkannya dengan apa? Melemparkan tombak kepada Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku nabi. Fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata indahum. Karena sesungguhnya ketika kita memiliki kesalahan, kemudian diketahui banyak orang dan kita membencinya, ya. Sesungguhnya katanya di sini kita ingin yuhibbu ziyadata indahum, kita hanya ingin dianggap baik, ingin mendapat kelebihan. Ya, takut ketika kita punya aib diketahui orang, sangat takut sekali. Allahu Akbar. Ya, tentu kita tidak mau kita punya kesalahan diketahui banyak orang. Dan ini ketika kita sudah hijrah, ya mungkin ya seperti banyak ya orang-orang artis lain, ketika dia sudah hijrah, justru diwawancari menceritakan keburukan-keburukan yang dahulu, itu tidak boleh. Ya, haram hukumnya, mujahir, dosanya besar. Jadi ketika kita sudah tobat, sudah ditutup, jangan ada yang kasih tahu, cukup dia dan Allah saja yang tahu. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin, dan ini bukanlah tergolong akhlaknya as-siddiqin. Wa min ghairihi, dan pada perkataan yang lain, idza talabta Allah taala bisidqi a'taka Allahu mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Apabila engkau memohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bisidqi, dengan iman yang benar, ya, a'taka Allah mir'atan, maka Allah akan memberikan cermin. Tubsiru fiha kulla syai'in, maka ketika kita melihat cermin itu, kita akan menyaksikan min ajaibid dunya wal akhirah, keajaiban-keajaiban, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wa qawilus salafi fi hadza katsiratun, dan pada perkataan salaf tentang terkait ini semua itu sangat banyak sekali. Asyarna ila hadhil ahrufi minha tanbihan 'alal matlub, tapi kita hanya menyampaikan beberapa saja sebagai tanbih saja, sebagai peringatan saja. Waqad dzakartu jumalan min dzalika ma'a syariha fi awwali syarhil muhadzab. Dan aku telah menyebutkan ya, jumalan, kalimat-kalimat min dzalika dari yang kita jelaskan itu, ma'a syariha, dan lebih luas lagi bersama penjelasan-penjelasannya, syarahnya. Fi awwali syarh muhadzab, pada awal muqaddimah ya, awal-awal bab syarh muhadzab. Syarh muhadzab itu karya fenomenalnya Al-Imam An-Nawawi, sangat luar biasa, besar sekali terkait fikih. Wa dhamamtu ilaihi min adabil
alimi wal muta'allimi wal faqihi wal mutafaqih. Dan aku kumpulkan ya di dalamnya itu adab-adab tentang adab seorang guru pengajar, muta'allim, pelajar, orang yang faqih, ahli fikih, dan orang yang mempelajari fikih. Ma la yastagni anhu talibul ilmi, yang mana sangat dibutuhkan oleh para penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan bab ini, dan insya Allah akan dilanjutkan lagi. Mohon maaf banyak kesalahan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.